Maluku untuk Tribuners tentunya. Di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Langgar aturan Satpol PP copot baliho kampanye caleg Widya Mura. Puluhan alat peraga kampanye berupa baliho caleg dicopot pada sejumlah titik di Kota Ambon. Dari puluhan baliho itu, beberapa diantaranya baliho milik caleg DPR RI dari Partai Politik PAN, Widya Murad Ismail. Baliho caleg DPR RI nomor urut 1 PAN itu dicopot pada kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan depan Universitas Patimura Ambon. Anggota Bawaslu Kota Ambon, Reno Patiasina mengatakan, baliho yang dicopot itu karena dipasang pada pepohonan dan juga tiang listrik, di mana hal itu melanggar aturan berkampanye. Sementara itu, Tribuners, penjabat Wali Kota Ambon, Bodewinwati Mena yang turut mengawali kasus proses pencopotan APK menjelaskan, aturan ini berlaku bagi semua APK yang melanggar aturan. Artinya, baik itu Bawaslu maupun Satpol PP Kota Ambon selaku eksekutor tidak memilih atau memilah, berlaku tidak adil terhadap caleg tertentu. Bahwa ini adalah hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Ambon dan jajarannya terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang dilarang di tempatnya, yang dilarang dipasang pada tempat yang dilarang. Di antaranya itu adalah tiang listrik dan sementara untuk alat peraga kampanye yang memang sesuai dengan ketentuan tidak dilakukan. Kita ke berita ekonomi, Tribuners update harga pasar 2024, cabai rawit naik, cabai besar turun. Kita lihat harga detailnya. Awal tahun 2024, harga cabai rawit melonjak tinggi di Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Kamis 4 Januari 2024. Cabai rawit yang normalnya dijual kisaran harga Rp80.000 naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Berbanding terbalik, cabai besar atau cabai keriting malah turun harga, Tribuners. Dari Rp80.000 turun menjadi Rp60.000 per kilo. Salah seorang pedagang, Irma, kepada tribunambon.com mengatakan kenaikan harga disebabkan pasokan yang berkurang baik dari petani maupun dari distributor. Tak hanya cabai rawit, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas pasar lainnya. Tomat dijual Rp40.000 per kilo, harga tersebut naik 100% dibanding normalnya berkisar Rp20.000 per kilo. Sementara bawang merah dari Rp40.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Juga lemon Cina dari Rp200.000 naik menjadi Rp500.000 per plastik merah besar. Kita ke berita politik, Tribuners. Saat deklarasi TPM Ganjar Mahfud di Maluku ngaku tidak pakai strategi joget-joget.
Ratusan anak muda ikut mendeklarasikan tim pemenangan muda atau TPM Ganjar Mahfud di Maluku, tentunya di Kafe Ujung JMP, Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon pada Kamis 4 Januari 2024 malam. Ketua Tim Pemenangan Muda Ganjar Mahfud Maluku, Stefano Romer, mengatakan dalam rangka menggait suara milenial, timnya akan menggunakan beberapa strategi jitu. Seperti diskusi-diskusi terpadu yang bertujuan menampung gagasan anak muda, bukan dengan gimmick-gimmick joget yang ditunjukkan paslon lainnya. Dia melanjutkan, melalui adu gagasan, generasi muda di Maluku berkesempatan menjadi perintis pembangunan Indonesia yang dimulai dari Provinsi Maluku. Dia berharap anak muda Maluku saling bergandengan untuk memenangkan Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. Dalam deklarasi tersebut juga dilaksanakan diskusi publik dengan topik Maluku Bangsa Samudra yang dibuka secara resmi oleh anggota DPR RI Dapil Maluku Mercy Berens dengan beberapa narasumber diantaranya juru bicara TPM Ganjar Mahfud Manik Margana Mahendra dan Muhammad Afif Julfikli serta salah satu tokoh perempuan muda Maluku Katrin Wokanubun. Terpisah dari itu, Tribuners, dalam memenangkan suara milenial di Maluku, TPM Ganjar Mahfud sangat siap bersaing dengan para relawan paslon lainnya. Salah satunya Tunas Indonesia Raya atau TIDAR yang merupakan sayap Partai Gerindra. Yang sungguh akan dibawa kembali oleh Pak Bukit untuk disampaikan kepada Prof. Mahfud, Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Biar ramai. Tadi yang Ganjar Mahfud, kita juga harus berbeda. Baik. Yang saya hormati. Ya, ternyata mereka hadir begitu. Anak muda hadir di acara anak muda, tapi kemudian para pimpinan parpol yang ingin meningkatkan rasa ingin berpolitik terhadap para muda ternyata tidak hadir. Ya, itu yang berikutnya saya hormati para. Kemudian dari perwakilan partai-partai pengusung ada hadir. Kami pemuda-pemudi Maluku menyatakan mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dan siap memenangkan Ganjar Mahfud di Provinsi Maluku. Ganjar Mahfud, satu muda. Ganjar Mahfud, menang. Ganjar Mahfud, menang. Ganjar Mahfud, ya. Kenapa kita harus memilih Ganjar Mahfud? Kenapa kita? Saya jawab. Ganjar Mahfud, menang. Sekali lagi, Ganjar Mahfud, menang. Ganjar Mahfud, menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita ke berita lain, Tribuners. BRI Unit Ambon Kota gelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi pedagang Pasar Mardika. BRI Cabang Ambon melalui Unit Ambon Kota menggelar pemeriksaan gratis bagi masyarakat, terutama pedagang Pasar Mardika pada Jumat 5 Januari 2024. Pemeriksaan kesehatan gratis yang berpusat di kantor Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon itu bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pelaku usaha dalam dunia perbankan. Pimpinan Unit Kerja BRI Ambon Kota, Riri Irmasani Selang, menyebutkan pemeriksaan kesehatan gratis merupakan rangkaian agenda dagang mudah, belanja murah yang telah digencarkan BRI Ambon Kota selama 3 bulan terakhir. Kata Irmasani, untuk meningkatkan engagement nasabah, BRI telah melakukan ekspansi secara berkala melalui berbagai kegiatan. Mulai dari aksi bakti sosial pembersihan lingkungan Pasar Mardika, pengundian reward dalam bentuk lucky draw, hingga panggung hiburan. Untuk agenda pemeriksaan kesehatan gratis hari ini, BRI Unit Ambon Kota menggandeng Kimia Farma. Pemeriksaan gratis mencakup pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Dia pun berharap melalui kehadiran BRI di tengah-tengah masyarakat ini, lebih mendekatkan BUMN ini dengan nasabahnya. Sementara itu, Tribuners, pantauan tribunambon.com di lokasi pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, pedagang Pasar Mardika ini tengah mengantre sejak pagi untuk mendaftarkan diri. Mereka dengan sabar menanti untuk dipanggil namanya satu persatu. Dari hasil pemeriksaan, rata-rata pedagang datang dengan keluhan yang sama, yakni nyeri otot,
kaki, hingga nyeri pinggang. Dokter pun menyarankan agar para pedagang ini meski di tengah kesibukan mereka melakukan aktivitas di Pasar Mardika, mereka harus sering-sering berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri. Tribuners, mari berkenalan dengan Waiku. Siapa dia? Dia merupakan tukang sapu tertua di kampus Unpati. Tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Timur, Waiku bergegas ke Universitas Patimura Ambon. Tak ada perkuliahan di jam segitu tentunya, karena Waiku masuk lebih awal untuk mengerjakan tugasnya sebagai tukang sapu. Perjalanan menuju kampus berjuluk Orang Basudara itu kurang lebih 18 menit dengan menumpangi angkot dari rumahnya di Talagapangi, Kecamatan Teluk Ambon. Ongkos angkot Rp5.000 jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tahun ini Waiku genap berusia 77 tahun. Bukan usia muda untuk melakukan pekerjaan fisik. Terlebih area yang harus dia bersihkan juga terhitung luas. Namun Tribuners, tuntutan hidup memaksa perempuan dengan 7 orang cucu itu untuk tetap kuat bekerja. Waiku sendiri baru setahun jadi tukang sapu di Unpati. Pekerjaan itu diambil setelah saudaranya menawarkan lowongan pekerjaan, terlebih upah yang didapat masih jauh lebih baik dibandingkan menggarap kebun. Alhasil, dia memilih meninggalkan pekerjaannya sebagai petani dan bergabung dengan buruh sapu lainnya. Selepas bekerja, Tribuners, Waiku dan sejumlah rekan lainnya selalu menyempatkan diri beristirahat di area taman. Di situ, dia menyantap bekal makanan yang dibawa. Taman itu pun seperti menjadi kantor mereka, tempat beristirahat sekaligus menitipkan sapu dan perangkat kebersihan lainnya. Tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, tentunya Waiku bergegas pulang ke rumah. 10:30. Itu berapa meter tuh Mama? Kalau kayak itu. Dong bilang begitu seng tahu lah ya. Itu berapa meter tuh Mama? Kalau kayak itu. Dong bilang begitu seng tahu lah ya.
Istirahat setengah 11. Baru lanjut jam. Itu berapa meter tuh mama? Kalau kayak itu, dong bilang begitu seng. Itu berapa meter tuh mama? Kalau kayak itu, dong bilang begitu seng tahu lah ya. Tribuners, kita ke berita nasional, berita politik tentunya bentar lagi bakal ada di debat ketiga Pilpres 2024. Berikut simak ya tema dan juga jadwalnya. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat ketiga Pemilu Presiden 2024 pada Minggu 7 Januari 2024. Debat ketiga ini dikhususkan untuk calon presiden. Dengan demikian, ada 3 capres yang bakal tampil adu gagasan, yakni capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ada sejumlah aturan debat Pilpres ketiga ini, Tribuners. Debat ketiga Pilpres akan diselenggarakan pada Minggu di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Sama seperti debat pertama dan kedua, debat ketiga akan berlangsung selama 150 menit dengan perincian 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Rencananya Tribuners, debat dibagi menjadi 6 segmen. Pada segmen pertama, Capres akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Kemudian pada segmen kedua dan ketiga, Capres akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Lalu pada segmen 4 dan 5, Capres diberikan kesempatan untuk tanya jawab dengan sesama Capres lainnya. Sedangkan pada segmen ke-6 atau terakhir, Capres akan memberikan closing statement atau pernyataan penutup sebagai kesimpulan. Debat ketiga ini akan digelar di Istora Senayan, Jakarta dan ditayangkan di berbagai stasiun televisi. Tema pada debat kali ini ada 4 tema besar, yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Moderator dan panelis debat ketiga Pilpres akan dipandu oleh 2 moderator dari kalangan jurnalis. Keduanya yakni presenter dan produser iNews TV Anissa Dasuki dan pemimpin redaksi GTV Aryo Ardi. Sementara ada 11 panelis yang ditunjuk KPU untuk menyusun pertanyaan dalam debat tersebut. Ke-11 panelis tersebut mayoritas dari kalangan akademisi, ada pula purnawirawan TNI.
Terakhir toh. Baik, Tribuners, kita ke berita terakhir. 5 hari ditutup, aktivitas penerbangan di Bandara Franseda Maumere kembali dibuka. Kepala Bandara Franseda Maumere Pertahian Panjaitan mengatakan aktivitas penerbangan di Bandara Franseda Maumere Kabupaten Sika kembali normal mulai hari ini Jumat 5 Januari 2023. Sebelumnya ditutup selama 5 hari terhitung tanggal 1 hingga 4 Januari 2024 yang merupakan dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Walanggitang, Kabupaten Flores Timur. Dalam surat edaran tentang pembukaan Bandara Franseda Maumere yang ditandatangani Partahian Panjaitan dijelaskan berdasarkan Astam nomor VAWR 6184. Berita segmen BMKG dan peta penyebaran debu vulkanik menunjukkan area approach tidak terdampak VA. Diketahui selama penutupan Bandara Franseda berdampak pada pembatalan 6 penerbangan yang dijadwalkan pada Kamis 4 Januari 2024, yakni penerbangan maskapai Wings Air tujuan Kupang Maumere Kupang dan penerbangan tujuan Ujung Pandang Maumere Ujung Pandang. Hasil analisa INASIAM BMKG per tanggal 4 Januari 2024 menunjukkan sebaran debu vulkanik masih terpantau, sehingga penutupan bandara diberlakukan hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Partahian menjelaskan surat penutupan aktivitas bandara kembali diajukan kepada kantor Otoritas Bandara Udara 4 Ngurah Rai Bali. Alasannya hasil paper test pada 4 Januari 2023 menunjukkan hasil positif sebaran abu vulkanik di Apron, Fire Station Runway 05 dan 23 yang dapat membahayakan penerbangan. Aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki akan dievaluasi secara berkala dan tingkat aktivitas dianggap tetap jika belum ada evaluasi berikutnya yang dikeluarkan atau jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan mengikuti informasi resmi terkait kondisi Gunung Lewotobi laki-laki. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 5 Januari 2024. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram, Facebook, fanpage, dan kanal YouTube kami di Tribun Ambon. Saya Ajeng Hatalea beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi